Seni bersikap bodoh amat. Halo, teman baca. Pernah nggak sih, kalian ngerasa capek banget sama tuntutan hidup? Tuntutan buat selalu bahagia, selalu positif, dan selalu jadi yang terbaik? Rasanya kok hidup ini penuh tekanan, ya? Nah, kalau iya, berarti kalian wajib banget tahu tentang buku ini, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, The Subtle Art of Not Giving a FCK, dari seorang Mark Manson. Ini bukan buku motivasi biasa, ini adalah tamparan kenyataan yang mungkin justru kalian butuhkan. Bukan buku motivasi yang manis. Begitu melihat judulnya, mungkin sebagian dari kalian mikir, wah, ini buku ngajarin kita jadi orang yang gak peduli sama sekali, nih? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah letak keunikan Mark Manson. Dia nggak ngajarin kita buat jadi acuh tak acuh sama sekali, tapi justru ngajarin kita buat lebih selektif dan cerdas dalam memedulikan sesuatu. Selama ini, kita mungkin terlalu banyak dicekoki ide-ide bahwa kita harus selalu optimis, selalu bersemangat, dan menghindari rasa sakit atau kegagalan. Coba deh, buka media sosial kalian. Semuanya tampak sempurna, positif, dan penuh kebahagiaan. Tapi, apakah itu realistis? Mark Manson dengan tegas mengatakan, tidak. Hidup itu nggak selalu manis. Akan ada rasa sakit, akan ada kegagalan, dan akan ada momen-momen di mana kita merasa payah. Dan itu wajar. Buku ini justru merayakan ketidaksempurnaan dan menormalkan kegagalan. Manson mengajak kita untuk menerima kenyataan pahit, karena dengan menerima kenyataan itu, kita bisa menjadi lebih tangguh dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dia bilang, kebahagiaan bukan didapat dari menghindari masalah, tapi dari memecahkan masalah yang kita pilih. 3 pilar filosofi bodoh amat yang mengubah perspektif. Mari kita bedah lebih dalam 3 pilar utama filosofi bodoh amat ala Mark Manson yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Selama ini, kita mungkin terlalu banyak dicekoki ide-ide bahwa kita harus selalu optimis, selalu bersemangat, dan menghindari rasa sakit atau kegagalan. Coba deh, buka media sosial kalian. Semuanya tampak sempurna, positif, dan penuh kebahagiaan. Tapi, apakah itu realistis? Mark Manson dengan tegas mengatakan, tidak. Hidup itu nggak selalu manis. Akan ada rasa sakit, akan ada kegagalan, dan akan ada momen-momen di mana kita merasa payah. Dan itu wajar. Buku ini justru merayakan ketidaksempurnaan dan menormalkan kegagalan. Manson mengajak kita untuk menerima kenyataan pahit, karena dengan menerima kenyataan itu, kita bisa menjadi lebih tangguh dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dia bilang, kebahagiaan bukan didapat dari menghindari masalah, tapi dari memecahkan masalah yang kita pilih. 3 pilar filosofi bodoh amat yang mengubah perspektif. Mari kita bedah lebih dalam 3 pilar utama filosofi bodoh amat ala Mark Manson yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. 1. Terima realitas, hidup itu nggak selalu positif, dan itu nggak apa-apa. Pilar pertama ini mungkin yang paling fundamental dan kontroversial. Manson menantang gagasan obsesif kita terhadap kebahagiaan positif yang konstan. Kita sering berusaha keras untuk menghindari rasa sakit, kegagalan, atau kesedihan. Padahal, emosi-emosi negatif itu adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Bayangkan saja, kita hidup di era di mana media sosial menampilkan versi terbaik dan paling bahagia dari setiap orang. Hal ini tanpa sadar menciptakan tekanan bagi kita untuk juga selalu tampil bahagia, selalu sukses, dan selalu positif. Akibatnya, ketika kita merasa sedih atau gagal, kita cenderung merasa bersalah atau menganggap diri kita cacat. Manson justru bilang, jangan berusaha jadi positif terus-menerus. Sebaliknya, dia mendorong kita untuk merangkul rasa sakit dan kesulitan. Kenapa? Karena rasa sakitlah yang seringkali menjadi pemicu pertumbuhan. Dari kegagalan kita belajar, dari kesedihan kita memahami kedalaman emosi, dan dari tantangan kita mengembangkan kekuatan. Jadi, lain kali kalian merasa down, ingatlah bahwa itu adalah bagian normal dari proses hidup, bukan tanda kelemahan. 2. Ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Pilar kedua adalah tentang mengambil tanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita,
termasuk perasaan dan reaksi kita. Ini mungkin terdengar berat, tapi justru inilah kunci kebebasan. Kita seringkali punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain, keadaan, atau bahkan nasib atas kesulitan yang kita alami. Misalnya, kita merasa stres karena pekerjaan yang menumpuk, lalu kita menyalahkan bos atau perusahaannya. Atau kita merasa sedih karena hubungan yang kandas, lalu kita menyalahkan mantan pasangan. Manson mengajak kita untuk berhenti menjadi korban. Meskipun kita mungkin tidak bisa mengendalikan kejadian eksternal, kita selalu punya kontrol penuh atas bagaimana kita bereaksi dan apa yang kita pilih untuk rasakan. Ketika kita mengambil tanggung jawab, kita mengakui bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah situasi atau setidaknya mengubah perspektif kita terhadapnya. Ini memberdayakan kita, bukan malah membebani. Ini adalah tentang menjadi agen aktif dalam hidup kita sendiri, bukan hanya penumpang. 3. Tentukan apa yang benar-benar penting bagimu. Nah, ini dia esensi dari bodo amat itu sendiri. Di dunia yang serba berisik ini, kita seringkali sibuk memedulikan hal-hal kecil yang sebenarnya nggak ada gunanya. Omongan orang, ekspektasi yang nggak realistis dari masyarakat, drama receh di media sosial, atau bahkan hal-hal sepele yang nggak kita sukai tapi tetap kita pikirkan berulang-ulang. Manson mengajak kita untuk bodo amat sama hal-hal itu dan justru fokus pada nilai-nilai yang benar-benar bermakna dalam hidup kita. Apa sih nilai-nilai itu? Bisa integritas, kejujuran, pertumbuhan diri, membangun hubungan yang sehat, membantu sesama, atau bahkan sekadar menjadi orang tua yang baik. Pikirkan ini, energi dan waktu kita terbatas. Kalau kita habiskan untuk peduli pada hal-hal yang tidak penting, kita akan kehabisan energi untuk hal-hal yang sungguh berarti. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang rela aku perjuangkan? Apa yang rela aku derita demi itu? Jawaban atas pertanyaan itu akan menunjukkan nilai-nilai sejati kalian. Manfaat menerapkan seni bodo amat. Ketika kita mulai menerapkan filosofi bodo amat ini, ada beberapa perubahan signifikan yang akan kita rasakan. Hidup lebih tenang dan fokus. Kalian gak akan gampang terbawa perasaan sama hal-hal sepele. Pikiran kalian akan lebih jernih dan fokus pada tujuan yang lebih besar. Keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kalian akan berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Pendapat orang lain akan jadi kurang penting dibandingkan integritas diri. Ini akan membebaskan kalian untuk berekspresi secara otentik. Resiliensi yang lebih tinggi. Dengan menerima rasa sakit dan kegagalan sebagai bagian dari hidup, kalian akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Kalian akan melihat hambatan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai akhir segalanya. Hubungan yang lebih sehat. Ketika kalian fokus pada nilai-nilai penting, kalian juga akan lebih selektif dalam memilih siapa yang ada di lingkaran pertemanan atau hubungan kalian. Kalian akan mencari koneksi yang bermakna, bukan hanya sekadar jumlah. Prioritas yang jelas. Kalian akan tahu persis apa yang harus diberi perhatian dan apa yang harus dilepaskan. Ini sangat penting di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini. Pesan penting dari Mark Manson. Pada akhirnya, sebuah seni untuk bersikap bodo amat, bukanlah ajakan untuk menjadi seorang yang tidak peduli atau sinis. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk menjadi lebih bijaksana dalam memedulikan sesuatu. Ini tentang menemukan hal-hal yang benar-benar kalian hargai, lalu mencurahkan seluruh energi dan fokus kalian untuk hal-hal tersebut, sambil melepaskan yang lainnya. Manson dengan jujur mengakui bahwa hidup itu sulit, dan bahwa itu adalah hal yang normal. Dia tidak menjanjikan kebahagiaan abadi, tapi dia menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian pikiran dan kejelasan tujuan melalui penerimaan kenyataan dan fokus pada apa yang sungguh-sungguh berarti. Jadi, kalau kalian merasa lelah dengan tekanan untuk selalu sempurna, selalu bahagia, dan selalu positif, buku ini bisa jadi angin segar yang kalian butuhkan. Ini adalah pengingat bahwa hidup yang baik bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan masalah yang kita pilih untuk dipecahkan, dan masalah yang kita anggap layak untuk diperjuangkan. Gimana, tertarik buat bodo amat sama hal-hal yang gak penting dan fokus pada esensi hidup kalian? Coba deh baca bukunya. Saya sangat merekomendasikannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini kalau kalian suka rangkuman dan pembahasan buku kayak gini.
Bagikan juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh tamparan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.